pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, baru saja kita melihat satu cuplikan yang menjadi cerminan dari pola pikir masyarakat Indonesia maupun dunia yang sebenarnya terbalik dan salah. Oleh karena itu, kami di Go Healthy berharap Anda adalah seorang penonton yang bijaksana, yang dewasa dan matang, sehingga menempatkan kesehatan menjadi prioritas utama dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, izinkan kami Go Healthy hari ini memberikan Anda informasi, edukasi, dan solusi yang terbaik untuk kesehatan Anda semua. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Mbak Nisa, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Mbak. Iya. Sebagai anak muda, umur 30 tahun, Ya. sebenarnya tidak wajar untuk tensinya tinggi sekali, oke? Ya. Lalu sebenarnya apa sih profesinya atau kesibukannya sampai tensi bisa setinggi itu? Aku punya aktivitas yang aku suka yaitu jajan ngemil sambil dikontenin. Mari kita lihat ini perjuangan dan kehidupan dari Mbak Anissa. Anissa Namira Oktawidia. Ia merasa harus waspada karena di usianya yang baru 30 tahun ini, Anissa sudah memiliki masalah hipertensi. Tekanan darahnya ini ketahuan naik ketika ia hendak melahirkan anak ketiga. Sebenarnya, mungkin tanda-tandanya sudah ada sejak beberapa minggu sebelumnya. Jelang lahiran, saya kaget nih mau melakukan persalinan. Di malam hari itu saya sebelum masuk kamar, itu untuk tensi 150/100. Alhasil, Anissa harus melahirkan dengan cara operasi sesar. Sejak itu, tekanan darahnya masih kerap tinggi. Bahkan setelah melahirkan pun, kaki Anissa masih tampak bengkak. Ia pun berharap tekanan darahnya bisa segera terkendali dan tidak kembali melonjak, agar ia bisa lebih tenang dalam mengurusi keluarganya tercinta. Mbak, sebelum kita ngobrol tentunya boleh kita main dulu ya. Boleh. Supaya santai dan juga rileks. Ini simpel sekali, jawab saja benar atau salah dari pernyataan ini. Iya. Nah, pemirsa, ini dia pernyataannya. Pasca melahirkan tidak perlu cek tensi. Mbak Anissa, pernyataan ini benar atau salah? Tentunya salah dong. Jawaban dari Mbak Nisha ini sudah tepat karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah ya. Ibu yang habis melahirkan ini tentunya perlu melakukan cek tensi secara rutin. Biasanya kalau ibu habis melahirkan terlalu berfokus pada bayinya, Iya. betul ya. Padahal ibunya sendiri pun juga harus diperhatikan untuk kesehatannya. Khususnya nih ya untuk seperti Mbak Nisha dan juga pemirsa di rumah yang mengalami preeklamsi dalam kehamilan. Preeklamsi merupakan sebuah kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah dan juga kelebihan protein dalam urin. Ini bisa terjadi selama kehamilan dan juga masa nifas. Jadi sampai 6 minggu pasca melahirkan, ini preeklamsi ini tetap mengintai. Dan hati-hati,
bisa ada lonjakan tekanan darah 3-4 hari pasca melahirkan. Oleh sebab itu, ibu-ibu pasca melahirkan ini harus cek tensi secara rutin. Terlebih lagi ada loh istilah yang kita sebut dengan hipertensi postpartum. Hipertensi yang terjadi pasca melahirkan ini bahkan bisa terjadi peningkatan tekanan darah sampai 6 bulan pasca persalinan. Ingat ya pemirsa di rumah, banyak loh kasus peningkatan tekanan darah ini tidak dirasakan gejala. Itu sebabnya hipertensi sering disebut dengan the silent killer. Karena gak ada bergejala, itu sebabnya kita harus cek tensi secara rutin untuk mengetahui tekanan darah kita tuh ada di angka berapa. Kita ulangi sekali lagi, bahwa pasca melahirkan tidak perlu cek tensi. Pernyataan ini adalah salah. Oke, bagus banget Mbak, berarti jawabannya benar. Yang saya mau tanyakan begini Mbak, Mbak Anissa ini tidak hanya tensi tinggi. Sebelum itu ada namanya anxiety disorder. Berarti dia tuh suka gugup ya, gugup berlebihan, cemas berlebihan, tanpa sebab apapun. Iya. Bisa tolong ceritakan seperti apa kalau serangan itu tiba? Panik kayak serangan jantung. Pak, kayak serangan jantung. Iya kayak dada tuh kayak sakit tapi bukan yang nyeri. Kalau orang kena serangan jantung kan nyeri terus. Kalau saya cuma kayak ngerasa detak jantung tuh kenceng banget dan lemes, nangis, tangan gemeteran kayak gitu. Tapi diperiksakan ke dokter gak? Periksa, saya udah ke psikiater kok. Oh memang sudah dan ditegakkan ya? sebenarnya harus berlanjut. Betul, harus karena berlanjut. saya ada gejala ke arah bipolar kata dokternya waktu itu. Jadi harus ngejalanin assessment. Tapi dari situ saya mencoba merubah gaya hidup, pola makan. Jadi saya lebih suka kayak workout. Saya pokoknya daily itu workout pasti. Mau pulang kerja saya olahraga, makan makanan sehat. Mungkin dari situ walaupun saya ada bakat hipertensi dan saya sambil ngevlog makanan, nggak ketahuan karena gaya hidup saya sehat. Dan dari buat gangguan kecemasan saya sendiri pun teratasi dengan baik karena tidur teratur, olahraga, makan makanan sehat. Kayak Jadi gitu dialihkan ke hal yang positif ya Mbak ya? Betul. Oke, tapi nyatanya Mbak ya, saat ini Mbak Anissa ada di sini karena masih ada yang belum terkendali. Tensi ini kadang naik, kadang turun. Tapi dengan kesibukan Mbak dan juga sebagai profesi sekarang ini, food blogger, ya. Berarti kalau misalnya lagi ngedit untuk satu video, itu sudah pasti begadang dong ya? Kadang-kadang. Kalau begadang tuh tandanya editan aku lagi banyak. Oh, kerjaannya lagi banyak ya. Oke. Oke nih, saya pengen tanya dulu nih sama Mbak Nisha. Dulu nih, tensi paling tinggi pernah ada di angka berapa? 150 ini. 150. Nah, habis melahirkan ada cek tensi gak secara rutin? Yang ini? Iya. Ada. Paling tinggi pernah di angka berapa? 180/100. Nah, tinggi banget itu tuh. dia. Oke, sejak saat itu ada konsumsi obat secara rutin? Ada. Jujur, ada apa enggak? Jujur. Rutin enggak tiap hari enggak? Pasti dikonsumsi. Paling bolong kemarin 2 hari. Bolong nih kemarin 2 hari. Makanya tadi ya saat sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek nih hasil pemeriksaannya ya yang terakhir ya, benar-benar terakhir banget. Dan ini tensi masih belum terkendali tuh. Ada di angka 166/95. Wow. Ini tensinya belum terkendali ya. Tensi yang normal tuh ada di angka 120/80. Terlebih lagi nih gula darahnya ini belum masuk ke dalam kategori diabetes. Ini tadi diperiksanya sehabis makan, ini masuknya ke dalam kategori pre-diabetes. Artinya adalah gula darah yang waspada. Jadi gula darah sewaktu itu yang normal ada di angka antara 80 sampai 140. Kalau lebih dari 140, antara 140 sampai 200 itu masuk ke dalam kategori pre-diabetes. Lebih dari 200 kita katakan mengalami diabetes. Nah, tentunya ini harus ada upaya tambahan, harus lebih ketat lagi. Karena tadi saya dengar bahwa Mbak Nisha ini kan udah melakukan gaya hidup sehat. Obatnya harus lebih rutin. Nah, harus ada upaya tambahan yang dilakukan oleh Mbak Nisha agar tekanan darahnya menjadi lebih terkendali dan jangan sampai si gula darah yang waspada tadi berkembang jadi diabetes. Oke, Mbak Anissa, pernah dengar nggak ada satu solusi, terutama bagi orang yang sudah tensinya tinggi, teknologi laser? Pernah dengar? Pernah. Dari mana? Papaku. Oh, papanya pakai? Pakai dong. Oke, kenapa Mbak Anissa sudah melihat papa pakai, Mbak Anissa belum memutuskan untuk memakainya? Sebelumnya aku berpikir ya, kayak belum butuh aja gitu. Aku masih muda. Iya, nah saya mau tanya Mbak Anissa punya 2 anak kecil. Iya. Kalau misalnya Mbak Anissa tahu komplikasi dari tensi tinggi apa? Tahu. Apa Mbak? Stroke. Kalau Paling misalnya itu. Mbak terkena stroke, anak masa depannya bagaimana? Gak mau bayangin. Kemarin-kemarin udah sempet kayak, ya Allah yang aku masih muda kena hipertensi gini, anak-anak gimana ya? Suami tuh selalu kasih input positif, kamu tuh jangan pikir aneh-aneh. Ya udah, kamu tuh kalau bisa makan makanan yang sehat aja. Kalau misalnya kamu kerja kantoran aja sana. Kalau kamu memang bosan di rumah, karena kan emang basicnya aku bukan anak yang betah di rumah gitu ya. Ya, jadi saya bisa
merasakan dilematis yang dialami oleh Mbak Anissa ya. Jadi dan mungkin ibu rumah tangga di sana yang punya anak masih kecil ya, kurang tidur, ngurus anak ya, belum lagi harus kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan segala macamnya. Ini akan membuat akan berisiko untuk terjadi masalah pada kesehatannya. Dan salah satu contoh yang dialami oleh Mbak Anissa ya. Tadi kan masalah tidur yang tidak berkualitas, jam tidur yang tidak cukup, kemudian ditambah beban stres yang tinggi, ditambah juga kemudian tadi hal-hal lain yang juga termasuk salah satunya adalah riwayat hipertensi yang dialami saat setelah melahirkan tadi. Tapi sekali lagi harus ada upaya. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa dengan kondisi yang terjadi. Nah, kita lihat bagaimana kondisi darah orang dengan kondisi yang kualitas darah yang tidak normal. Ya, kita lihat di sini darah yang normal itu kita lihat di bawah mikroskop, ini sel-sel darah merahnya itu dia akan berjalan dengan mengalir dengan bagus, dengan lancar, tidak saling berdesak-desakan. Ya, ini orang dengan kadar kolesterol yang baik, orang dengan kadar gula darah yang baik, asam urat yang baik. Nah, sedangkan darah yang tidak normal, ini akan kemudian saling berdekatan, saling menempel, saling bersatu. Ini akan membuat aliran darah akan terhambat, akan menjadi lebih lambat, dia tidak bisa sampai ke sel-sel yang dibutuhkan untuk mendapatkan metabolisme yang cukup, dan kemudian dia akan terjadi masalah penyempitan pada pembuluh darahnya. Ya, ini kita lihat kan aliran darah tadi yang normal, kita lihat dia mengalir dengan lancar dan biasanya akan diikuti dengan tekanan darah yang baik. Sedangkan kalau yang mengalami penyempitan, ada masalah dengan dinding pembuluh darahnya, aliran darah akan menjadi lambat, tekanan darah otomatis akan meningkat. Dan ini prosesnya terjadi dari waktu ke waktu. Ya, dan tidak langsung, tidak serta-merta saat itu kemudian tensi langsung naik, enggak. Dia ada proses dan ini akan terus terjadi sejak usia muda. Ini perhatikan ya pemirsa, usia muda. Jadi jangan berpikir penyakit-penyakit ini yang dengan kolesterol, gula darah itu terjadi pada usia tua saja, tidak. Di usia muda itu sudah ada nih deposit-depositnya sudah disimpan di sana. Nah, kalau kita bicara masalah darah-darah tadi yang menggumpal, darah-darah yang tidak lancar, maka ada bantuan teknologi yang bisa membantu menguraikan gumpalan-gumpalan tadi, menguraikan darah-darah yang mengental, yang bergumpal tadi yang kita sebut dengan trombus, diuraikan supaya dia bisa terurai dan dia bisa mengalir dengan lancar. Ini nanti akan berdampak pada sel-sel di tubuh kita, di mana dia akan mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen yang baik, dan berdampak pada tekanan darah. Jadi ini upaya yang harus dilakukan sedini mungkin sejak sekarang. Ya, jadi pola hidup sehat tentunya satu yang wajib dilakukan. Kalau memang tadi ya dengan kondisi-kondisi masih repot ngurus anak, oke, sebisa mungkin harus ada upaya ke arah hidup sehat. Kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser ya untuk menjaga, walaupun sekarang mungkin tensi Anda masih normal saja dengan kesibukan yang luar biasa tadi, tapi potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari ini harus dicegah. Salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini bisa dilihat ya di pergelangan tangan kita itu ada 2 pembuluh darah yang besar dan juga ada titik-titik akupuntur. Ketika Anda gunakan secara rutin, nanti manfaatnya adalah yang pertama, dia membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga tekanan darah kita menjadi lebih terkendali, metabolisme menjadi lebih optimal, dan juga bisa membantu menjaga kesehatan organ jantung dan paru-paru. Karena titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita, jadi bisa sama-sama lihat, ini ada PC6, PC7. PC ini merupakan singkatan dari perikardium yang artinya adalah organ sekitar jantung. Dan ada HT4 sampai HT7, ini merupakan singkatan dari kata heart yang artinya jantung itu sendiri. Dan juga ada LU7, 8, 9, ini merupakan singkatan dari kata lung yang artinya paru-paru. Jadi nanti harapannya ketika Mbak Nisha dan pemirsa di rumah gunakan secara rutin, dari sisi kualitas darahnya membaik, pembuluh darahnya membaik, tensinya menjadi lebih terkendali, terhindar dari komplikasi, dan juga kesehatan fungsi organ vitalnya dapat terjaga dengan baik. Teknologi laser jawabannya. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi spesifikasi dari alat ini dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah kita dan pembuluh darah. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser atau Equilaser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, segera dapatkan dokter laser atau Equilaser dengan menghubungi nomor yang tertera pada layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pastinya ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol.
Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau Anda sudah melihat segmen pertama, tentunya sudah melihat bagaimana Mbak Anissa usianya baru 30 tahun, tapi punya resiko komplikasi penyakit dari hipertensi. Komplikasinya banyak sekali pemirsa, tidak hanya stroke, bisa juga gagal ginjal maupun serangan jantung. Dan itu bisa datang kapanpun tanpa seizin Anda. Oleh karena itu, manfaatkan teknologi zaman sekarang yang sudah sangat modern khusus untuk memperbaiki kualitas darah Anda. Tadi sudah dengar teknologi laser, nanti kita akan dalami lagi untuk Anda. Sementara ini mari kita lanjut ngobrol dengan Mbak Anissa. Mbak Anissa, kalau mungkin tolong dijelaskan, kalau melihat generasi muda saat ini, bisa bercermin nggak bahwa generasi muda saat ini kurang lebih hampir sama keadaannya atau mungkin perjuangannya dan penyakitnya kalau melihat teman-teman sekitar Anda? Dan anak muda sekarang, mohon maaf, aku pun penyintas ya. Tapi kalau aku kan emang udah divonis sama dokter psikiater langsung. Anak sekarang tuh gampang mental health. Apa-apa mental Gangguan health. mental health. Iya, mental issue. Padahal sebenarnya gaya hidup mereka yang berantakan tanpa kita sadari. Kayak aku pun mungkin gaya hidup aku yang bikin aku kena anxiety disorder. Itu dia. Ya, dan ternyata tidak cuma itu ya Mbak ya. Kalau boleh kita tanya Mbak, dari hipertensi, dari gangguan kegugupan atau kecemasan itu mempengaruhi nggak sampai keharmonisan bersama suami? Wah, pengaruhi banget. Aku tuh pernah di masa di mana suami aku belum bisa nerima kondisi aku yang punya masalah soal mental. Bagaimana Mbak? Aku ada gangguan mood. Kadang tuh kalau mood aku emang lagi di gejala depres gitu loh. Aku tuh udah kayak orang kesurupan kadang. Aku tuh bisa berantem. Udah mungkin berapa kali ngomong pisah kali sama suami. Oh begitu? Tidak bisa dikendalikan Mbak? Gak bisa. Jadi solusinya sekarang kalau udah mau kumat tuh aku minta suami ruang. Misalnya tolong jagain anak-anak, mood aku lagi nggak bagus nih. Aku mau di kamar duluan sendirian gitu. Ya, kami mengerti Mbak. Oleh karena itu justru inilah Go Healthy ada pemirsa supaya Anda dapat solusi. Dan kebetulan kalau kita berbicara mengenai keharmonisan keluarga, suami dan istri, ini penting sekali romantisme dan juga keharmonisan dijaga sampai masa tua. Ini dia tips tambah untuk Anda. Tahukah Anda, wanita hipertensi berisiko mengalami disfungsi seksual? Mohon Mas Boy silakan jelaskan. Ya, jadi kalau kita bicara masalah disfungsi seksual, pemirsa jangan hanya berpikiran itu pada pria. Data mengatakan bahwa wanita pun lebih banyak atau lebih tinggi angkanya mengalami disfungsi seksual. Nah, kemudian di sini ada lagi tambahannya wanita dengan hipertensi. Nah, karena memang kalau kita bicara disfungsi seksual itu kan penyebabnya macam-macam. Salah satunya adalah peningkatan tekanan darah pada wanita. Gimana sih prosesnya? Fisiologisnya adalah pada saat terjadi kenaikan tekanan darah, itu akan terjadi penyempitan pembuluh darah. Artinya terjadi vasokonstriksi, dan ini termasuk pembuluh darah di organ intim wanita tersebut. Nah, dengan terjadinya penyempitan tadi, maka akan terjadi penurunan yang kita sebut dengan oksida nitrat. Ya, oksida nitrat itu fungsinya adalah untuk merelaksasi otot-otot organ intim wanita. Otot-otot organ intim wanita itu banyak sekali pembuluh darah yang mengalir ke sana. Begitu dia mengalami hipertensi, maka aliran darah itu akan berkurang. Ya, berdampak tadi akan menyebabkan biasanya gairah seksualnya akan menurun. Kemudian orgasme juga akan terganggu. Kemudian vagina akan menjadi kering. Ya, kemudian banyak hal yang membuat pada saat hubungan intim juga tidak nyaman, jadi sakit dan segala macamnya. Dan ini akan merupakan yang kita sebut sebagai disfungsi seksual pada wanita. Jadi sekali lagi, wanita dengan hipertensi ini memang ada risiko untuk terjadi masalah disfungsi seksual. Sekali lagi, intinya sebenarnya adalah jangan sampai tekanan darah kita tinggi, ya, terutama untuk wanita, karena dampaknya kemana-mana ya. Selain risiko terjadinya komplikasi, stroke dan segala macamnya, juga bisa terjadi masalah pada disfungsi seksualnya. Jadi sekali lagi, tekanan darah yang normal, tekanan darah yang terkendali, ini satu kunci yang harus Anda perhatikan betul, dan salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Pakai di pergelangan tangan, kok manfaatnya bisa terasa pada seluruh tubuh. Jadi begini pemirsa di rumah, nantinya perangkat laser ini akan mengeluarkan 3 warna sinar terapi, ya, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. 3 warna sinar terapi itu menembus dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam, dan dia berfokus pada pembuluh darah. Nah, nantinya sinar laser ini akan mencapai pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan Anda, dan nantinya akan dioptimalkan kembali produksi zat nitrik oxide yang tadi sudah kita bahas. Manfaat dari NO ini banyak banget. Tadi kan udah berperan dalam fungsi seksual. Tetapi gak cuma itu aja. Fungsi NO ini adalah dia membantu melebarkan pembuluh darah.
Tuh, kelihatan ya, ketika pembuluh darahnya terbuka, lebar, aliran darah menjadi lebih lancar, maka tekanan darah menjadi lebih terkendali. Zat NO yang dihasilkan ini akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Kan pembuluh darah kita ini terhubung nih pemirsa di rumah, ikut dia jalan ya kan. Nah nantinya selain melebarkan pembuluh darah, dia membantu mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga membantu menurunkan pengentalan darah. Dan juga membantu menguraikan gumpalan darah. Tentunya manfaat lainnya adalah NO ini juga memegang peranan penting pada fungsi organ vital seperti jantung, paru, otak, memegang peranan penting juga dalam regenerasi jaringan, bahkan dalam fungsi seksual. Oke, terima kasih penjelasannya, dan pemirsa tidak cukup sampai di situ. Ada juga ekstensi dalam penggunaan teknologi laser, terutama bagi Anda suka sakit kepala, ada sinusitis, demensia, apapun yang terjadi dalam otak Anda ini, ada solusi tambahannya. Mau dijelaskan Mas Boy? Kita lihat ya bagaimana ini ilustrasi saja, tapi sebenarnya aslinya jauh lebih banyak lagi. Jadi pembuluh darah dari mulai yang besar sampai yang terhalus yang paling kecil ya. Ini semuanya akan mengalir pada seluruh tubuh kita, dan ini perlu kita jaga kualitasnya, kualitas darahnya dan kualitas di pembuluh darahnya. Jadi tadi dijelaskan Mbak Preti digunakan di pergelangan tangan, ini ada juga yang bisa digunakan ke arah rongga hidung. Jadi diekstensikan, disambungkan dengan penggunaan yang pergelangan tangan dengan yang di area rongga hidung. Nah, dengan penggunaan teknologi laser yang menggunakan rongga hidung, maka harapannya tadi darah yang mengalir di hidung kita ini akan juga mendapatkan kualitas darah yang baik dan akan mengalir ke sirkulasi darah di kepala kita. Jadi seperti katakan Mas Edwin tadi, jadi orang dengan masalah dengan demensia, orang masalah gangguan konsentrasi, orang dengan gangguan susah tidur, orang dengan ada risiko dengan hipertensi, risiko untuk stroke dan segala macam, ini juga bisa tercegah dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di area rongga hidung ya. Belum lagi kalau kemudian punya masalah dengan migrain, dengan vertigo ya, kemudian dengan sinusitis ya, banyak hal yang semuanya itu memang berpusat di area kepala kita. Jadi penggunaan di pergelangan tangan dilengkapi dengan penggunaan di rongga hidung, maka harapannya kualitas darah kita akan terjaga dengan baik dan kita bisa menikmati kesehatan itu dengan baik pula. Jadi supaya Anda tambah yakin, tambah semangat untuk pakai teknologi laser, mari sama-sama kita lihat ini satu cuplikan anggota masyarakat yang juga mungkin keluhannya sama dengan Mbak Anissa, tapi berubah kondisi kesehatannya berkat teknologi laser. Mari kita saksikan. Keluhan saya sebelumnya pastinya kepala saya sakit di bagian area leher, dan juga kaki saya ketika misalnya berjalan lama atau beraktivitas yang padat itu menjadi pegel-pegel di bagian pinggang dan juga bagian betis. Alasan saya menggunakan teknologi laser pastinya buat kebutuhan kesehatan saya. Apalagi saya punya riwayat asam urat dan juga hipertensi. Sehingga dengan teknologi laser ini membuat tubuh saya menjadi lebih bugar dan lebih menyadari tentang kesehatan. Sebelumnya asam urat saya itu di angka 7,6 dan sekarang itu 5,1. Dan untuk tekanan darah saya itu sebelumnya 148 hingga 150/90, sekarang 128/80. Terima kasih teknologi laser. Jadi pemirsa, hari ini kita belajar banyak hal. Memang masalah dan juga gangguan kesehatan bisa datang kapanpun itu. Kita tidak bisa mengendalikannya, tapi kita punya pilihan. Pilihan untuk mengambil aksi bagaimana kita bisa bereaksi terhadap segala cobaan masalah itu. Hari ini kami tawarkan Anda satu solusi berbentuk teknologi laser. Yakini dia bisa membantu kondisi kesehatan Anda, dan kami sudah jelaskan secara ilmiah. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser atau Equilaser ini digunakan sehari 2 kali. Durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu banyak sekali hal. Bisa kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga, dapatkan dokter laser atau Equilaser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pastinya ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Jadi ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun yang Anda miliki, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.